Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di minggu ketiga di tahun penuaian ini, Bapak Ibu, apakah yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Apakah benar-benar Bapak Ibu kita menghidupi tahun ini dengan kerinduan yang amat dalam untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu, semua kita ditempatkan Tuhan itu tidak kebetulan. Kalau saya ada di sini, saya ada, Bapak Ibu juga ada di mana Bapak Ibu berada hari-hari ini, itu sebenarnya pasti ada rencana Tuhan supaya hidup Bapak Ibu saudara-saudara bermakna, berdampak di komunitas di mana Bapak Ibu saudara berada. Jadi pada siang hari ini saya beri judul, boleh PowerPoint-nya ditayangkan. Saya beri judul penuaian jiwa melalui kehidupan yang berdampak. Ayo katakan bareng-bareng sama-sama, penuaian jiwa melalui kehidupan yang berdampak. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi tahun ini ya kita mesti benar-benar menghidupi ini, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Katakan bareng-bareng, tahun ini adalah tahun apa? Penuaian. Jadi kalau seluruh sinode GBI itu tema besarnya di sinode itu adalah berdampak, kehidupan yang berdampak. Nah, ini relate, artinya ada hubungannya. Karena apa Bapak Ibu? Memang hari-hari ini, waktu ini adalah waktu di mana harusnya terjadi penuaian. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang 4 ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim apa? Menuai. Tapi ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang dicatat oleh Yohanes. Tuhan Yesus berkata, tapi lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk apa? Dituai. Ini ada dua perspektif yang berbeda, cara pandang Tuhan dengan cara pandang murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mungkin cara pandang kita juga hari ini. Mungkin kita merasa sekarang mah tenang-tenang aja. Sekarang mah udah, kita yang penting hidup, maka hidup sehari-hari udahlah, gak usah hidup kita mikirin penuaian, gak usah mikirin, kita cari duit aja susah, kita cari makan aja susah. Tapi perspektif Tuhan, dia katakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa sebenarnya Tuhan berkata kepada saudara dan saya, sekeliling kita ini adalah ladang padi, ibaratnya gandum yang siap untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, dan tugas ini diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Saya nggak tahu Bapak Ibu berada di marketplace atau di instansi pemerintah atau di komunitas apa saja, tapi harusnya kita menjadi berdampak di tengah-tengah masyarakat kita. Bukankah Bapak Ibu kita berada di tempat ini itu adalah hasil penuaian? Saudara, kalau nggak ada penuaian, kalau tidak ada yang menuai, kita nggak mungkin duduk di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Karena ada yang menginjili kita, ada yang memperkenalkan Kristus kepada kita, sehingga kita mengenal Kristus, sehingga kita diselamatkan. Kita ada di dalam rumah Tuhan ini untuk memberitakan Injil juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu hari ini Bapak Ibu, kalau populasi umat percaya orang Kristen itu ada sekitar 31% seluruh dunia. Jadi lebih banyak 31%. Kalau misalnya jumlah penduduk dunia ini ada
6 miliar misalnya, berarti 2 miliarnya adalah orang Kristen, anak Tuhan. Jumlah segitu banyak itu dari mana Bapak Ibu? Jumlah segitu banyak itu berawal dari satu orang yang pernah memberitakan keselamatan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi dari satu orang yang memberitakan kabar keselamatan, berita keselamatan kepada yang pertama dia panggil muridnya Simon dan Petrus. Pada waktu itu ketemu di jalan di pinggir pantai, lalu dipanggil dan dia berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia." Sama Bapak Ibu, prinsipnya bahwa semua kita dipanggil Tuhan itu bukan sekedar kita menjadi anak Tuhan, bukan sekedar kita menjadi murid Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi penuai. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan yang lainnya. Amin Bapak Ibu. Apapun tugas, apapun kita statusnya hari ini, maukah itu murid, ada murid saya di sini ya, ada beberapa murid saya. Entah itu guru, entah itu pengusaha, semuanya sedang dipanggil untuk menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bangku-bangku ini bisa nanti menjadi penuh ya, kemudian nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu pertama kali, kemudian sebulan yang lalu kita merayakan Natal, kemudian Tuhan Yesus masa kecilnya dia selalu di rumah ibadah, umur 12 tahun, kemudian tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi setelah umur sekitar 30 tahun Tuhan Yesus berpuasa, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu ada momen yang sangat penting, yaitu momen khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi khotbah di bukit itu Tuhan Yesus berada di tepi pantai, lalu dia duduk dan kemudian ada murid-murid dan ada beberapa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa mengikuti Tuhan Yesus? Karena memang pada waktu itu Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, yang sakit disembuhkan, ya. Lalu sehingga banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan di tepi danau itu, di tepi danau Galilea itu, Tuhan Yesus berkhotbah. Ya, saya melihat tempat itu sekarang ada didirikan gereja Katolik, ya. Saya pernah kesempatan ke danau itu di tanah perjanjian. Saya membayangkan Tuhan Yesus pada waktu itu dia berkhotbah yang terkenal sekarang dengan sebutan khotbah di bukit. Tidak pakai mic, tidak pakai pengeras suara, dan dia berkhotbah di hadapan banyak orang, ya. Dan mereka semuanya dengan tekun mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13, Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan dengan sangat lantang, dengan sangat keras, dengan suara yang berwibawa. Dan dia berkhotbah berbeda dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Karena ahli Taurat mungkin berkhotbah tidak dengan urapan kuasa Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia menyampaikan firman Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dia berkata, kamu adalah apa? Garam dunia. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus itu mengatakan, kalian, kalau di dalam bahasa terjemahan asli itu kalian, jamak. Jadi ini juga selain menunjuk pribadi, juga menunjuk gereja. Gereja itu harus menjadi garam.
Kalau tidak menjadi garam, dengan apakah harus diasinkan? Tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, nanti kita jelaskan lebih panjang lagi. Waktunya hanya 30 menit, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi yang pertama tadi mengatakan kamu adalah apa? Garam dunia. Yang kedua, kamu adalah apa? Terang dunia. Ada dua identitas yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini juga dua identitas itu diberikan juga kepada saudara dan saya. Bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu berikutnya dengan suara lantang juga Tuhan Yesus berkata, ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Jadi kalau orang menyalakan dia, gak mungkin dia meletakkannya di bawah gantang, di bawah ya terumbu begitu ya, di bawah tempat beras atau apa gitu ya. Tapi pasti di atas lebih tinggi supaya bisa menerangi banyak orang. Lalu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Ini endingnya Bapak Ibu. Ketika saudara menjadi garam, ketika saudara menjadi terang, maka endingnya semua orang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Bukan memuliakan kita, bukan meninggikan kita, tapi meninggikan Bapa kita yang ada di dalam surga. Bapak Ibu, sekarang saya mau jelaskan satu persatu tentang garam, ya. Mungkin next tentang garam, Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam. Jadi itu menunjukkan identitas kita. Tuhan tidak berkata kamu nanti akan jadi garam, enggak. Tapi sesungguhnya kamu itu adalah apa? Garam. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi garam. Artinya kita harus berdampak. Karena Paulus berkata, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang percaya memiliki identitas sebagai garam, Bapak Ibu. Seperti garam yang berdampak. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya. Dia akan dibuang, diinjak. Saudara, kalau tidak berdampak, Tuhan Yesus sendiri yang berkata dan dicatat oleh Matius, saudara tidak ada gunanya. Amin Bapak Ibu. Ini keras loh Bapak Ibu. Sepertinya biasa-biasa, tapi ini keras ini. Sepertinya perkataan ini biasa-biasa, tapi ini sangat tajam. Menunjuk kepada saudara dan saya, kalau kita di komunitas itu tidak menjadi dampak, kita nggak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf sebentar ya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus berbeda. Harus berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kalau kasih ilustrasi, ibu-ibu yang ada di sini ya, yang suka masak, wanita-wanita juga, kadang-kadang kita disuruh mama ya masak juga ya. Kalau ada kita di dapur, kemudian ada dua tempat bumbu, itu kita akan dengan gampang mana yang garam, mana yang gula.
Kenapa? Dengan gampang karena sudah ada banyak labelnya. Benar. Sudah ada labelnya. Ini garam, ini gula. Ya, Bapak Ibu benar nggak? Sekarang ini saya pernah karena ada di rumah, istri lagi layanan misalnya, mesti goreng nasi misalnya, bikin nasi goreng. Kadang-kadang saya bingung, ini gula apa garam? Karena apa? Karena nggak ada labelnya. Paham Bapak Ibu? Ini gula apa garam ya? Kalau ada 2 botol lalu sama, lalu saya nggak bisa membedakan ini gula apa garam. Bapak Ibu kira-kira untuk mengetahui itu garam atau gula, caranya bagaimana? Ibu-ibu tolong, ya boleh. Caranya bagaimana? Dicicipin. Kalau rasanya asin berarti apa? Garam. Kalau manis berarti gula. Artinya apa? Mungkin penampilan saudara sama, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain tamborin, sebagai jemaat, sebagai guru, sebagai murid, saudara sama semuanya. Tapi yang membedakan adalah rasanya, dampaknya. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin sama-sama menjadi pegawai di kantor, ya. Tapi yang membedakan apa? Benar nggak kita bisa menjadi dampak di tengah-tengah masyarakat itu? Rasanya, kehadirannya menjadikan tempat ini menjadi lebih sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mestinya kita bisa menjadi dampak yang positif di mana kita berada. Garam itu fungsinya memberi rasa sedap masakan pada makanan. Jadi kehadiran saudara di keluarga, di tengah-tengah komunitas, sebaiknya, seharusnya, kalau berdasarkan firman Tuhan ini, saudara harus kasih dampak menjadi apa? Menjadi masakan itu lebih sedap, menjadi keluarga saudara lebih sedap, menjadi tempat pekerjaan saudara lebih sedap, menjadi usaha saudara lebih baik, dan sebagainya. Itu garam. Itu saudara. Harusnya kehadiran saudara memberikan dampak. Kemudian juga garam itu fungsinya mengawetkan makanan. Bapak Ibu tahu ikan asin yang Bapak Ibu beli di pasar misalnya, ikan asin, Bapak Ibu ada labelnya nggak itu? Dibuat kapan? Tahu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu ya. Mungkin ikan asin itu jangan-jangan dibuat sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nggak ngerti kita. Benar nggak Bapak Ibu? Taunya itu ikan asin sudah diawetkan dengan apa? Dengan garam. Karena fungsi garam itu adalah mengawetkan. Tapi kita tetap percaya. Jadi itu fungsinya. Nah, kehadiran saudara juga itu mengawetkan dunia yang hari-hari ini sudah semakin membusuk. Benar nggak Bapak Ibu? Terjadi pembusukan di mana-mana. Jadi kejahatan hampir setiap hari Bapak Ibu mendengar terjadinya pembunuhan, terjadinya pelanggaran moral, terjadinya pelanggaran etik dan sebagainya. Itu di mana-mana terjadi. Nah, saudara hadir harusnya menghambat pembusukan yang ada di dunia ini. Lalu juga menyuburkan tanah. Kehadiran saudara menyebabkan pertumbuhan komunitas, pertumbuhan gereja kita menjadi semakin bertumbuh. Jangan kita hadir di mana kita ada, malah kita menjadi troublemaker, menjadi apa? Iya, troublemaker, ya, bukan history maker tapi troublemaker, ya. Itu fungsi garam, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu saudara dan saya itu adalah juga terang. Tuhan Yesus sendiri berkata juga, kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya
itu identitas yang kedua adalah terang. Ya, terang. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah terang. Bapak Ibu, kita nggak akan nyaman di tempat yang apa? Di tempat yang apa? Iya, kita nggak akan pernah nyaman di tempat yang gelap. Gelap itu melambangkan apa? Dunia ini sedang terjadi kegelapan. Ya, dunia ini sedang tidak ada lagi terang. Dunia ini Bapak Ibu tidak lagi memiliki terang, ya. Nah, seperti ini gelap. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dunia gelap seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehadiran terang itu dibutuhkan. Hati-hati Bapak Ibu, dompetnya disimpan. Malah ada percobaan tikus itu akan mati di tempat gelap terus-menerus ya, sepanjang masa. Ya, bisa akan orang juga tidak akan memiliki tingkah laku yang normal kalau dia berada di tempat yang gelap. Nah, dunia itu digambarkan juga sedang di dalam murka Allah, di dalam kegelapan. Nah, saudara hadir diperlukan untuk menerangi dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kehadiran saudara itu membuat terang di mana saudara berada. Ya. Dan terang itu akan menyinari semua orang. Ya. Orang tidak akan berbuat yang neko-neko, yang tidak berbuat kejahatan di tempat yang gelap. Ya. Di tempat yang terang. Dia akan berbuat ya macam-macam di tempat yang gelap. Tapi kalau di tempat terang, saudara mau ambil dompet kelihatan, saudara mau apa kelihatan, ya, mencuri kelihatan, ya, kelihatan. Tapi di tempat gelap nggak kelihatan. Saudara melakukan pelanggaran etika, melakukan pelanggaran moral nggak kelihatan. Nah, disitulah saudara harus menjadi terang. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu di sekitar kita, di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu nggak boleh ikut-ikutan. Justru Bapak Ibu harus menjadi dampak sehingga orang lain melihat kita. Makanya terang saudara itu harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Tidak disimpan di bawah gantang, ya. Ibaratnya gantang itu tempat mengukur biji-bijian pada waktu itu ya. Jadi kalau orang menyalahkan dia, nggak mungkin dia lalu ditutup. Itu bodoh, kebodohan. Kalau orang menyalahkan dia, pasti dia diletakkan di atas supaya apa? Dia bisa menerangi. Maksudnya apa? Kebaikan saudara itu harus nampak di tetangga saudara, di teman saudara. Jangan saudara malah jadi batu sandungan, ya. Kita nggak boleh jadi batu sandungan. Bapak Ibu seperti mercusuar di pinggir laut, itu dia bisa menyinarkan, memberikan sinar cahaya ke seluruh penjuru sehingga menyebabkan kapal itu bisa berlabuh, kapal itu menuju ke tujuannya. Demikian juga saudara dan saya memberikan terang kepada semua orang supaya semua orang menemukan jalan yang benar, yaitu jalan menuju kepada keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Matius di dalam terjemahan yang lain di dalam bahasa Inggris itu dikatakan bahwa kamu adalah garam, kalau dikatakan garam bumi, ya, the salt of the earth, ya, garam bumi. Kemudian dikatakan juga itu cahaya atau terang dunia. Ada bedanya. Jadi di mana kita berada harus berdampak menjadi garam,
Lalu di dunia ini kita boleh menerangi semua orang, sehingga orang menjadi semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Masalahnya saudara dan saya, kita nggak bisa dengan usaha kita sendiri. Kita mengatur, kita sudah dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi memancarkan kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus, karena Kristus adalah terang dunia. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan memancarkan cahaya kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Paulus mengatakan, Lukas menuliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu menjadi seperti garam dan terang tadi. Semua orang melihat, kita menjadi suratan terbuka. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini minggu ketiga di tahun penuaian ini, apa yang sudah saudara perbuat? Apakah saudara benar-benar menjadi penuai-penuai di mana saudara berada hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita menjadi penuai. Saya undang worship leader